Halo guys, jumpa lagi dengan Kapten Vincent Raditya. Karena banyaknya permintaan agar saya untuk membahas preliminary report yang sudah dikeluarkan mengenai Sriwijaya Air SJ182, maka dari itu di video kali ini saya akan coba memberikan informasi buat kalian semua seputar isi dari preliminary report yang sudah dikeluarkan KNKT mengenai pesawat Sriwijaya SJ182. Informasi ini akan saya berikan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah saya jalani selama ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan belasungkawa sebesar-besarnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya beserta keluarga mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya dan semoga agar di kemudian hari tidak akan terjadi kecelakaan serupa yang dikarenakan karena alasan yang sama. Kita akan lanjut ke preliminary report yang sudah dikeluarkan oleh KNKT pada tanggal 10 Februari tahun 2021. Di depan saya sudah ada preliminary report yang sudah dibuat oleh KNKT mengenai Sriwijaya Air SJ182. Jadi pada dasarnya yang perlu diketahui adalah preliminary report ini isinya adalah fakta data yang sudah didapatkan sampai dengan preliminary report ini diterbitkan. Informasi ini akan saya mulai bacakan dari poin 1.5 ini seputar personal information. Ini adalah gambaran kru yang pada saat itu lagi bertugas. Dan kalau kita lihat di sini, kaptennya jenis kelaminnya laki-laki, umur 54 tahun. Join di perusahaan tahun 2014. Jadi sudah cukup lama ya guys. Nah, jenis lisensinya di sini adalah jenis lisensi yang paling tertinggi di penerbangan, yaitu adalah Airline Transport Pilot License atau ATPL. Dan di sini semua valid ya guys. Ini instrument rating artinya adalah pilot ini diperbolehkan menerbangkan cuaca di bawah dari visibility dari Visual Flight Rules. Jadi pada umumnya pilot komersil yang menerbangkan pesawat jet transport seperti ini memiliki instrument rating. Karena pada nature-nya kita terbang di atas 35.000 kaki, sangat besar sekali kemungkinan di mana ketika kita terbang visibility ke bawah tertutup. Maka dari itu sudah cukup standar pilot memiliki instrument rating, dan di sini kita bisa lihat ya, ini valid ya sampai 2021. Medicalnya juga masih valid hingga 23 Januari 2021. Dengan limitasi pilot harus menggunakan kacamata untuk mengkoreksi near vision. Nah, di umur 54 tahun sudah cukup umum pilot menggunakan kacamata baca. Last proficiency check-nya juga masih November 2020, berarti harusnya masih valid 6 bulan ya. Berarti kurang lebih Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di sini last upset recovery training dilakukan pada tanggal 6 Mei tahun 2019. Upset recovery training ini adalah bagaimana pilot ini sudah disiapkan untuk menanggulangi kondisi upset. Upset itu adalah unusual attitude, di mana pesawat itu harus direcover pada saat situasinya tidak sesuai dengan normal. Misalnya pada saat lagi climb dan turning dengan sudut yang lebih tajam daripada biasanya. Yang jelas di sini dinyatakan bahwa kaptennya juga pernah melaksanakan upset recovery training pada tahun 2019. Kalau kita lihat dari jam terbangnya, ini merupakan kapten senior ya, 17.904 jam. Dan lagi di jenis pesawat Boeing 737 klasik ini, pilotnya memiliki kurang lebih 9.023 jam on type. Ini juga menandakan pilotnya sangat experience di type itu. Lalu kita lihat co-pilotnya. Co-pilotnya umur 34 tahun, join ke perusahaan tahun 2013. Kita bisa lihat semuanya valid juga. Instrument rating juga valid. Dan kalau kita lihat dari jenis license-nya ini masih normal ya, co-pilot masih pakai yang commercial pilot license. Biasanya lulusan flying school ini mendapatkan commercial pilot license. Instrument ratingnya juga masih valid. Lalu kalau kita lihat proficiency check untuk co-pilot ini 24 Juli 2020. Biasanya co-pilot ini berbeda dengan kapten. Dan kalau kita bicara mengenai jam terbang co-pilotnya, di sini juga cukup senior ya, 5.107 jam. Total di klasik 4.957. Ini dikonsider sebagai co-pilot senior. Di sini pramugarinya juga memiliki valid flight attendant certificate. License-nya aktif dengan rating Boeing 737 dan medicalnya juga pada masih valid semua. Air traffic control-nya juga cukup senior ya guys, mulai dari 2013. Dan di sini semuanya juga pada masih aktif semua. Dan kalau kita bicara mengenai pesawatnya, kita bisa lihat ya, registrasi pesawatnya adalah PKCLC. CLC ini bisa kita anggap seperti nomor polisinya gitulah. Jadi pesawat ini diregistrasi di negara Indonesia dengan ibarat plat nomornya PKCLC. Jenis pesawatnya adalah Boeing 737-524 atau yang dinamakan dengan Boeing 737 Classic dengan serial number 27323. Tahun pembuatannya adalah tahun 1994, di mana umur pesawat kurang lebih 26 tahun guys. Dan seperti pada penjelasan saya di video-video sebelumnya, di mana pesawat ini memiliki Certificate of Airworthiness. Dan di sini juga tercatat bahwa airworthiness dari pesawat ini juga masih valid hingga Desember 2021. Kalau kita lihat dari jam terbangnya, pesawat ini sudah terbang 62.983 jam. Dan kita bicara cycle-nya adalah 40.383 cycle.
Dimana kalau kita acu dari dokumen regulator, di sini bisa dilihat bahwa pesawat jenis Boeing 737-500 ini memiliki limitasi hingga 75.000 flight cycle. Jadi dari 40.000 cycle ini, kita bisa lihat baru setengah kurang lebih yang terpakai dari lifetime pesawat tersebut. Dan mesinnya menggunakan CFM56 Bravo 1. Nah, disinilah saya akan berikan informasi lebih dalam mengenai riwayat maintenance pesawat, atau perbaikan atau catatan kesehatan pesawat lah, seperti itu. Jadi seperti yang dapat kalian lihat di video-video saya sebelumnya, kokpit video saya zaman dulu ketika saya terbang di maskapai, kalian bisa lihat sebelum saya memulai penerbangan, saya harus memeriksa dulu yang namanya dengan AML atau AFML, tergantung dari maskapai. Ini adalah Aircraft Maintenance Log. Jadi catatan ini berisi dengan komplainannya para pilot. Ketika pilot sebelumnya memiliki komplain ada masalah apa, dia akan tulis di logbook. Lalu pada umumnya engineer akan memeriksa dan memperbaiki masalah tersebut. Akan tetapi baik itu kerusakan ataupun perbaikan akan terus tertulis di dalam AML tersebut. Jadi itu tidak bisa dihapus. Dan di pesawat ini dilaporkan ada 2 DMI. DMI ini adalah Deferred Maintenance Item. Sebelum saya bacakan lebih lanjut, lebih baik saya jelaskan dulu apa itu Deferred Maintenance Item. Jadi pesawat Boeing 737 tersebut terdiri dari ratusan even ribuan sensor. Dan kalau kita lihat bagaimana kelangsungan ketika pesawat ini terbang, ratusan even ribuan sensor itu harus bekerja sama dengan baik. Namanya kalau kita bicara ratusan atau ribuan ini, pasti bisa salah satu rusak guys. Karena spare part ataupun sistem itu ada lifetime-nya ya guys, itu juga bisa rusak. Maka dari itu dibuatlah sebuah list namanya MMEL. Simpelnya kita anggap saja Minimum Equipment List. Dan di sini kalian bisa lihat contoh dari Minimum Equipment List. Nah, di sini kita bisa lihat auto flight system apabila sistem yaw damper ini mati. Nah, di sini ada repair interval, ada kategori A, B, C, nanti akan saya jelaskan apa itu. Tapi kita juga bisa melihat dan mengacu berapa sistem yang terinstalasi di pesawat ini. Lalu juga diberikan informasi berapa yang harus bekerja untuk pesawat ini bisa berangkat. Ya, seperti yang saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya, di mana MEL ini adalah dijamin oleh perusahaan manufaktur bahwa apabila pesawat ini dioperasikan tanpa dengan sistem ini, number required-nya 0, maka dijamin oleh manufaktur bahwa pesawat ini masih dapat diterbangkan secara aman. Provided kita harus membaca remarks dan melakukan operational procedure apabila ada. Di sini disampaikan may be inoperative provided yaw damper is activated. Boleh tidak berfungsi tapi harus dimatikan. Jadi kalau sudah tertulis di sini, maka pesawat bisa didispatch dengan catatan kita bisa berhutang repair interval ini. Dan di sini kalian bisa lihat repair intervalnya, karena di sini adalah kategori C, maka kita akan bahas ya. Dan di sini ada ABCD. Kalau kategori A, maka perbaikan harus dilakukan sesuai dengan time interval yang tertulis di remarks yang tadi di sana. Kalau dia bilang langsung ganti, maka immediately harus diganti. Kalau nggak ada spare part-nya, maka jadi grounded gitu loh. Jadi nggak bisa terbang. Karena mail ini menyatakan pesawat ini bisa terbang nggak dengan kerusakan itu. Kalau kategori B, kerusakan harus diperbaiki dalam kurun waktu 3 consecutive calendar days atau 72 jam. Kalau kategori C, kerusakan ini harus diperbaiki di dalam kurun waktu 10 consecutive calendar days atau 240 jam, nggak termasuk hari yang waktu ditulisnya kerusakan tersebut. Kalau kategori D, pesawat harus diperbaiki dalam kurun 120 consecutive calendar days atau 2.880 jam. Dan di sini juga sudah jelas tertulis bahwa repair are to be accomplished at the earliest opportunity, nggak lebih lambat daripada repair interval yang sudah ada di sana. Jadi kategori C, kategori D ini kita bisa anggap saja utang perbaikan. Tapi pesawat masih dianggap aman untuk dapat diterbangkan, walaupun kita harus dispatch dengan MEL. Dan kita kembali lagi di laporan ini. Di mana di pesawat ini dilaporkan bahwa pesawat ini pernah memiliki 2 DMI. Deferred Maintenance Item, yaitu pernah melakukan penerbangan dengan kerusakan yang masih diperbolehkan dari MEL ataupun Minimum Equipment List yang sudah saya jelaskan tadi. Akan tetapi, sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa pesawat ini masih dapat diterbangkan secara aman apabila kita merefer dan melakukan sesuai dengan prosedur yang ada di MEL tersebut. Dan tentunya mengoperasikan pesawat ini sesuai dengan kondisi tersebut. Cukup umum kok pesawat diterbangkan dengan DMI, karena sistemnya itu ribuan. Untuk mendatangkan spare part itu kan tidak semudah yang kita lihat, apalagi spare part ini adanya di luar negeri. Tentunya membutuhkan spare waktu agar pesawat ini tetap bisa digunakan dan meminimalkan delay dan mengurangi grounded pesawat di seluruh dunia. Nah, kita bicara mengenai DMI list 07956. Tanggal 25 Desember ketika pre-flight check, dan seperti biasa ya, ketika pesawat akan diterbangkan, baik itu engineer atau pilotnya akan memeriksa pesawat tersebut. Dan ketika pemeriksaan, engineer-nya menemukan bahwa Mach atau airspeed indicator di sisi co-pilot ternyata tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu, engineer dan pilotnya akan merefer ke minimum equipment list seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau Mach indication
repair intervalnya C 10 hari ya. Dan sistem yang terinstall ada 2, yang diperlukan untuk dispatch 1. Kalau di Classic yang terinstall 2, yang diperlukan 0. Dan airspeed indication kalau di Classic ini kalian bisa lihat ya, yang diinstal ada 2, yang diperlukan hanya 1. Karena pada saat itu spare partnya tidak ada, maka engineer memutuskan untuk memasukkan ke DMI. Kita bisa anggap saja sebagai utang perbaikan lah. Dimana kalau DMI itu dikatakan 10 hari, maka dalam 10 hari harus diperbaiki. Dan sesuai janji pada tanggal 4 Januari 2021, Mach airspeed indicator sisi Copilot sudah diganti dan dites dengan hasil yang memuaskan. Maka dari itu DMI yang tadi ada, maka ditutup. Jadi sudah tidak ada lagi masalah mengenai Mach airspeed indicator di sisi Copilot. Lalu kita bicara lagi mengenai DMI number 07958. Nah, historinya pada tanggal 3 Januari 2021, pilotnya melaporkan adanya kerusakan di sistem auto throttle. Pada umumnya ketika pilot terbang setelah mendarat, ketika ada kerusakan atau abnormal, dia akan tulis di logbook yang saya jelaskan tadi, AML. Lalu engineer akan melihat dan mencoba memperbaiki. Akan tetapi kadang-kadang kerusakan sistem yang besar seperti itu kadang-kadang tidak langsung menjurus kerusakannya di auto throttle. Diperlukan troubleshooting steps. Karena sistem seperti itu tidak langsung satu gelondong gampang rusak seperti itu. Jadi pada umumnya engineer akan melakukan troubleshooting steps karena bisa saja bukan alat yang rusak tapi sensornya yang kotor atau konektor yang kotor sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu kita bisa lihat bagaimana engineer-nya rectify masalahnya dengan membersihkan konektor dari auto throttle computer electrical connector. Dan setelah dipasang dan dites di bite test, hasilnya memuaskan. Karena setelah dites bagus, maka pesawat ini dapat diterbangkan secara normal tanpa DMI. Dan ternyata pada tanggal 4 Januari 2021, auto throttle-nya kembali dilaporkan rusak. Dan kali ini engineer mencoba sekali lagi untuk membersihkan auto throttle computer electrical connector. Akan tetapi masalahnya masih di sana, maka dari itu engineer akan merefer ke MIL. Dan memang benar ketika kita refer auto throttle system di MIL, dinyatakan ini merupakan kategori C, atau perbaikan 10 hari. Di mana sistem ini yang terinstalasi hanya ada 1, dan yang diperlukan untuk terbang hanya 0. Mana di sini ada remarks-nya juga, must be operative untuk Cat 3 approach. Untuk di Indonesia, Cat 3 approach itu tidak ada ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada note-nya 22-04. Dan di sini ketika kita dispatch dan open DMI mengenai auto throttle, maka harus dipasangkan plakat seperti ini guys. Nah, di sini juga ada maintenance note-nya yang tidak akan saya jelaskan lebih lanjut lagi karena jika saya teruskan akan menjadi sangat complicated dan tidak mudah untuk dipahami, guys. Jadi pada tanggal 4 masalah tersebut dimasukkan ke DMI list 07958 auto throttle dengan kategori C seperti yang Anda bisa lihat tadi. Lalu pada tanggal 5 engineer melakukan troubleshooting lagi. Kali ini dia membersihkan auto throttle takeoff dan go round switch. Setelah itu melakukan sistem test dan hasilnya itu memuaskan, guys. Maka dari itu DMI-nya ditutup. Jadi pada saat pesawat itu lagi terbang, tidak ada DMI yang lagi open. Lalu untuk cuaca, KNKT juga menulis bahwa the flight path did not indicate any significant development of cloud. Jadi di area yang tergambarkan, tidak terindikasi adanya awan yang ekstrim, guys. Lalu untuk mempersingkat, SID dari pesawat ini juga menggunakan ABA 1 Delta seperti yang saya demonstrasikan di simulasi penerbangan dengan Fitra Airi pada waktu itu. Untuk mempersingkat, kita akan lanjut lagi ke poin berikutnya. Lalu diinformasikan juga bahwa PKCLC memiliki capability ADS-B. Dan untuk investigasi, data dapat diambil dari JATSC Facility. Berikut juga komunikasi antara Air Traffic Control dengan pilotnya juga sudah direkord dengan Automatic Voice Recording Equipment. Dan recording tersebut dilaporkan dengan kondisi baik. Informasi tersebut akan di-include di final report nantinya. Oke, setelah kita review itu semua tadi, barulah kita akan membaca history of the flight. Tanggal 9 Januari 2021, Boeing 737-500 PKCLC ini terbang dari Jakarta ke Pontianak. Bahan bakar yang dibawa cukup untuk terbang kurang lebih 3 jam dan 50 menit. Pada pukul 14.36 waktu setempat, pada waktu itu adalah siang hari, penerbangan Sriwijaya 182 berangkat dari runway 25R dari Jakarta. Setelah take off, pesawat tersebut diinstruksikan untuk mengontak Terminal East Controller, dan seperti biasa pada umumnya pilot akan menghubungi Air Traffic Control untuk dikonfirmasikan identifikasi oleh Air Traffic Control dan diberikan instruksi untuk naik ke ketinggian 29.000 kaki tanpa restriksi ketinggian. Dan instruksi ini sudah dibalas dan dimengerti oleh pilotnya. Lalu pada detik 51 pilotnya menyalakan autopilotnya. Nah, kalau di Boeing ini cukup umum pesawatnya ini diterbangkan dengan manual hingga clean up selesai baru di-engage autopilotnya. Dan hingga saat ini semuanya terjadi masih cukup normal. Di menit 38, pada saat pesawat itu lagi climb di 8.150 feet, tiba-tiba auto throttle mesin dari sebelah kiri tiba-tiba turun sendiri, guys. Tapi yang sebelah kanan tetap di sana ya, guys. Lalu di detik 51, pilot itu request heading 075 untuk avoid weather. Ini cukup normal ketika pilotnya memiliki cuaca yang kurang bersahabat, lebih baik dia menghindari cuaca tersebut.
Dan pada umumnya Air Traffic Control pada umumnya berusaha untuk mengakomodir pilotnya untuk menghindari cuaca buruk. Dan seperti yang tertulis di sini bahwa Air Traffic Control-nya mengapprove request tersebut. Lalu di menit 39, controller menginstruksikan Sriwijaya SJ182 untuk stop climb di 11.000 kaki untuk menghindari konflik dengan pesawat lain yang terbang dari landasan pacu 25L. Dan instruksi tersebut di-read back dan di-acknowledge oleh pilot Sriwijaya SJ182. Dan di detik 47 ketika pesawat berada di ketinggian 10.600 kaki pada saat heading 046 dan terus berkurang, artinya pesawat ini terus belok ke kiri ya, dengan thrust mesin sebelah kiri terus berkurang dan mesin di sebelah kanan tetap ada di sana. Dan di detik 54, controller menginstruksikan SJ182 untuk climb ke ketinggian 13.000 kaki. Dan instruksi tersebut dimengerti dan di-read back oleh Sriwijaya SJ182. Lalu pada menit 40, kita bisa melihat ketinggian pesawat pada 10.900 kaki. Ini merupakan ketinggian yang paling tertinggi terrekord di flight data recorders sebelum pesawat ini terus menurun. Dan tiba-tiba autopilotnya mati pada saat heading 016, kurang lebih mendekati utara ya guys. Dengan sudut hidung pesawat kurang lebih 4,5 nose up, atau hidungnya naik ke atas. Dan pesawat ini belok melebihi 45 derajat guys. Jadi kalau kita bicara mengenai 45 derajat, ini merupakan exercise steep turn yang biasa kita lakukan di simulator guys, dimana thrust lever sebelah kiri terus berkurang dan sebelah kanan tetap normal guys. Dan di detik 10 auto throttle-nya juga sudah mulai mati dengan sudut hidung pesawat turun di bawah 10 derajat guys. Ini untuk level turun termasuk cukup curam loh guys. Dan 20 detik kemudian flight data recorder stop merekod data. Controller terus berusaha memanggil Sriwijaya SJ182 tapi tidak mendapatkan respon. Lalu di detik 46, controller terus memanggil Sriwijaya SJ182 lagi, akan tetapi tidak mendapatkan balasan. Lalu Air Traffic Control masih terus berusaha memanggil SJ182 dan meminta tolong kepada pesawat yang terbang di area tersebut untuk memanggil Sriwijaya SJ182. Dan juga ATC juga berusaha untuk menghubungi SJ182 melalui frekuensi 121,5, which is ini adalah emergency frequency ya guys. Tapi semua usaha tersebut tidak mendapatkan respon dari penerbangan pesawat SJ182. Untuk itu, damage ke aircraft-nya semuanya hancur dan total korban ada 6 kru dan 56 penumpang. Total ada 62 guys. Jadi itulah guys informasi yang dapat saya sampaikan buat kalian semua, di mana saya membacakan data preliminary report ini dengan bahasa yang lebih mudah untuk dicerna oleh publik. Dan sekali lagi untuk diingatkan bahwa seluruh statement saya dari seluruh video saya tidak pernah menyatakan apa penyebab atau mendahului KNKT. Karena sifat dari video saya, baik sekarang atau sebelum-sebelumnya, adalah untuk memberikan informasi dan edukasi tentang membaca data yang ada. Saya rasa sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Jumpa lagi di video Captain Vincent berikutnya.